Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Teriring salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan ini kita akan belajar tentang taharah. Pada prinsipnya di sini taharah itu bersuci, dan nanti di kesempatan-kesempatan yang lain kita akan khususkan yang terkait dengan taharah khususnya untuk kaum perempuan atau yang biasa disebut dengan fikih mar'ah muslimah atau fikih perempuan muslim atau fikih muslimah. Namun di kesempatan ini karena ini adalah awal, kita masih membahas taharah secara umum. Taharah maknanya adalah bersuci, dan bersuci ini hukumnya adalah wajib menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in kuntum junuban fattaharu, jika kalian junub maka hendaknya kalian bersuci. Sehingga bersuci atau taharah ini hukumnya adalah wajib. Sebagaimana ketika kita dianjurkan untuk menunaikan ibadah sholat, dan ibadah sholat ini hukumnya wajib, maka taharah bersuci dalam hal ini berwudu hukumnya juga wajib. Demikian pula kita tidak hanya mensucikan badan, tetapi kita juga mensucikan pakaian. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Jadi yang perlu kita sucikan bukan hanya badan, tapi juga yang perlu kita sucikan juga pakaian. Karena sholat kita tidak akan diterima tanpa suci. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, la tuqbalu, tidak akan diterima sholatum bi ghairi tuhur, sholat tidak akan diterima tanpa suci. Jadi sholat baru diterima jika kita bersuci. Dan at-tuhuru syatrul iman, sementara suci itu sendiri, bersuci itu sendiri adalah setengah iman. Karena makna setengah iman dalam bersuci ini adalah, para ulama menyebutkan iman itu sendiri adalah perwujudannya yang tampak bagi kita adalah sholat. Karena ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan iman kalian, para ulama menafsirkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan salat kalian, karena perwujudan iman itu adalah salat itu sendiri. Maka di dalam salat itu, ketika kita melaksanakan salat, maka sebelumnya kita harus bersuci. Maka kalau kita sudah bersuci, maka kita sudah meraih setengahnya. Baru kemudian kita menjalankan sholat, itu adalah setengah yang lain. Tentu saja sholat yang didasarkan kepada akidah, kepada pemahaman yang benar, dan tentu juga ini tidak menafikan, tidak meniadakan rukun iman. Tentu ini salah satu dari makna at-tuhuru syatrul iman, karena bersuci atau suci itu sendiri yang mengawali ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. At-taharatu, sementara bersuci itu sendiri kisman, ada dua bagian. Bagian yang pertama adalah yang sering disebut dengan at-taharatul batinah atau bersuci secara batin. Bersuci secara batin di sini adalah tathhirun nafsi min athari dzambi wal maksiyati, mensucikan diri dari pengaruh-pengaruh dosa, dari pengaruh-pengaruh maksiat. Ini bisa dengan bitaubatis shadiqah, dengan taubat yang benar, seperti beristighfar, seperti memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala min aqdari syirki, dari noda-noda syirik, wal hasad, dari rasa hasad, dengki, kemudian pula perasaan-perasaan yang lain. Bagaimana caranya? Caranya hendaknya kita betul serius bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hindari semua itu, termasuk kesombongan hendaknya kita jauhi, ujub kita jauhi, berbangga diri, riya kita jauhi, pamer pada saat ibadah, kemudian juga sum'ah, ingin didengar oleh orang lain, karena itu semua mengotori hati. Maka kalau kita ibadah kemudian kita sum'ah, ingin didengar orang, kita ibadah kemudian kita riya, ingin dilihat oleh orang, kita ibadah kemudian kita ujub, bangga dengan apa yang kita kerjakan, maka itu dapat membatalkan pahala ibadah yang kita kerjakan. Maka ini semua bisa kita gapai dengan cara bil ikhlas wal yakin, untuk senantiasa taubat kepada Allah, untuk senantiasa ikhlas, untuk senantiasa yakin bahwasanya kita melakukan sesuatu semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hubbul khair, hendaknya kita cinta terhadap kebaikan, hendaknya kita senantiasa
tawadhu dan kita niatkan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini macam toharoh yang pertama, yakni bersuci secara batiniah, artinya mensucikan hati kita dari segala sesuatu yang dapat mengotori hati kita. Adapun yang kedua, ini adalah topik bahasan kita, adalah at-taharatul zahirah atau bersuci yang tampak. Bersuci yang tampak ini adalah dari yang pertama taharatul khubus, bersuci dari khubus. Yang kedua adalah taharatul hadas, bersuci dari hadas. Jadi ada khubus, ada hadas. Apa itu yang disebut dengan khubus? Apa itu yang disebut dengan hadas? Kalau hadas ini pada prinsipnya yang keluar dari tubuh kita. Jadi yang keluar dari tubuh kita seperti kita semua sudah tahu, buang angin, buang air dan seterusnya, ini adalah bagian dari hadas. Maka hadas ini bisa berupa, menghilangkan hadas ini bisa berupa wudu, mandi, tayamum, ini termasuk cara menghilangkan hadas. Adapun khubus itu adalah biizalatin najasat, menghilangkan najis-najis, bil ma'it tahur, dengan air yang suci. Jadi menghilangkan najis dengan air yang suci, min libasil musalli, dari pakaian orang yang sholat. Jadi dari pakaiannya, kalau khubus tadi ada di pakaiannya, kemudian juga bisa wabadanihi, ada di badan kita, sesuatu yang nempel di badan kita, wabangkani sholah, dan juga dari tempat sholat. Artinya kalau bisa kita petakan, itu ada dua. Yang pertama adalah najis yang keluar dari badan, atau hadas yang dari badan, dan juga yang kedua adalah najis yang dari luar, atau najis yang memang perlu dibersihkan meskipun itu berada di badan kita. Sehingga beda antara khubus dengan hadas. Kalau khubus tadi dengan cara najis tersebut dihilangkan dengan air. Kalau hadas maka dengan cara berwudu kalau hadas kecil, dengan cara mandi jika itu hadas besar. Lalu bagaimana dengan tayamum? Tayamum ini bisa berfungsi untuk hadas kecil maupun hadas besar. Bahkan mandi besar sekalipun bisa digantikan dengan tayamum jika memang tidak ada air. Jadi jika memang tidak ada air, mandi besar sekalipun bisa digantikan dengan tayamum. Insya Allah suatu saat akan kita bahas. Demikian pula memandikan jenazah. Itu kalau tidak memungkinkan dimandikan, itu juga bisa ditayamumkan. Jenazahnya membawa penyakit yang menular, itu bisa ditayamumkan. Atau jenazahnya jika pada saat hendak dimandikan sudah dalam keadaan rusak, sehingga kalau dimandikan bertambah rusak, itu juga bisa dimandikan. Maka dengan cara bagaimana? Dengan cara ditayamumkan. Kalau memang dimandikan sudah tidak memungkinkan, ya ini nanti akan rusak. Korban kebakaran, korban kecelakaan, jenazah yang baru ditemukan setelah beberapa minggu, maka bisa ditayamumkan. Tentu dengan standar medis, konsultasi kepada dokter muslim yang terpercaya, yang aman, sehingga kita tidak tertular penyakit jika memang itu membawa penyakit. Ini terkait mengenai masalah bersuci dari hadas. Nah, bersuci ini bisa dengan salah satu dari dua. Yang pertama adalah al-ma'ul mutlak. Kita bersuci dengan air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang suci dan mensucikan. Di antaranya adalah air hujan. Air hujan ini termasuk suci. Maka kalau ada hujan deras dan kita dalam keadaan mau bersuci, airnya tidak ada, maka tidak jadi alasan bagi kita untuk meninggalkan wudu, karena bisa berwudu dengan air hujan. Demikian pula kalau kita tayamum, kemudian ada hujan, maka tayamumnya akan batal, kecuali karena sakit lalu tayamum. Tapi kalau karena tidak ada air lalu tayamum, hujan, maka hendaknya mengambil wudu dengan hujan tersebut. Allah berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami menurunkan dari langit air yang suci. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit air yang suci. Bisa pula dengan air sumur, bisa pula dengan air laut. Karena yang di laut itu suci airnya dan juga halal bangkainya. Demikian pula bisa dengan air embun, bisa pula dengan air sumur, air sungai, air kolam. Tentu kolam yang dimaksud adalah kolam yang airnya mengalir dan airnya memenuhi syarat lebih dari 2 kula. Ini adalah di antara yang bisa memungkinkan untuk bagi kita berwudu. Tentu air tersebut tidak berubah. Yang pertama adalah launuhu, warnanya. Yang kedua adalah ta'muhu, rasanya. Yang ketiga adalah rihuhu, yakni baunya. Jadi ta'muhu,
rasanya, launuhu, warnanya, rihuhu, aromanya itu tidak berubah. Karena kalau berubah salah satu dari sifat ini, maka air tersebut tidak disebut sebagai air mutlak. Kecuali air yang mencapai lebih dari 2 kullah. Maka Nabi mengatakan la yunajjisu syai', tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun. Namun demikian, meskipun lebih dari 2 kullah, kalau ternyata air tersebut berubah, berubahnya bukan karena sifat air, tapi kalau berubahnya karena sifat air tidak apa-apa. Tapi kalau berubahnya karena najis, maka tetap tidak boleh digunakan. Jadi ada perbedaan berubah karena najis dan berubah karena sifat air itu sendiri. Yang kedua adalah as-sa'idut thahir. Jadi bisa bersuci dengan debu yang suci. Jadi bisa bersuci dengan debu yang suci. Al-Quran mengatakan falam tajidu ma'ang fatayammamu sha'idan thayyibah. Barang siapa yang tidak mendapatkan air, maka bisa bertayamum dengan debu yang suci. Adapun yang bisa kita gunakan, tadi kita masih membahas air, dan di dalam masalah ini air ini nanti ada beberapa macam. Yang pertama adalah air mutlak, suci dan mensucikan. Yakni yang kedua adalah air mustakmal, air yang sudah terpakai untuk bersuci. Air yang sudah terpakai, maka air ini meskipun air itu suci, tetapi dia tidak mensucikan. Maka tidak boleh kita bersuci dengan air yang sudah terpakai karena termasuk air mustakmal. Kecuali bagi madhab yang menyebutkan bahwasanya tidak ada air mustakmal selama tidak berubah warna, bau, dan rasanya oleh najis. Kemudian yang ketiga itu ada air yang biasa disebut dengan mutanajis, air yang tercemar oleh najis. Ini tadi yang saya sebut sebagai berubah warna, bau, dan rasanya. Jadi air yang tercemar oleh najis itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Yang ketiga itu adalah, yang keempat itu adalah air yang makruh, yakni yang disebut dengan air musyammas, air yang terpapar sinar matahari yang ada dalam bejana. Demikianlah pembahasan kita untuk sementara waktu terkait mengenai masalah fikih thaharah, masih bersifat umum, mengulang pelajaran-pelajaran kita di masa dahulu. Dan insya Allah akan kita lanjutkan di kesempatan yang lain yang terkait dengan thaharah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.